warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan berdiskusi tentang tugas dari matematika diskrit. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Ahmad Yan Febrianto, dengan NIM 2124 10 10 10 37. Perkenalkan, saya Jessica Ratuania dengan NIM 2124 10 10 10 39. Perkenalkan, nama saya adalah Safiani Salama dengan NIM 2124 10 10 51. Perkenalkan, nama saya Monika Novelia Puspita dengan NIM 2124 10 10 10 34. Perkenalkan, nama saya Vina Maulina Rahmawati dengan NIM 2124 10 10 10 49. Perkenalkan, nama saya Feni Herawati dengan NIM 2124 10 10 42. Perkenalkan, nama saya Soliha Nafita dengan NIM 2124 10 10 10 38. Mau tak jelasin Niko tah? Iya, Niko, ya. Gini ya. Anggota kami satu lagi bernama Niko Muhammad Fajar dengan NIM 2124 10 10 32 berhalangan hadir karena ada perjalanan. Ya, baik, yang pertama akan dijelaskan yaitu permasalahan barisan oleh Soliha Nafita. Kelihatan, Rek? Dah. Untuk permasalahan pertama, yakni permasalahan barisan. Penjelasannya, program komputer adalah sebuah rangkaian dan tahapan yang terstruktur untuk menghasilkan sebuah solusi dari sebuah permasalahan yang dijalankan menggunakan komputer. Banyak permasalahan kompleks yang mungkin kita sebagai manusia tidak mampu menyelesaikannya, atau kita mampu menyelesaikannya namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Contohnya dalam menyelesaikan penjumlahan bilangan pada program komputer atau coding. Misalkan, penjumlahan 2 bilangan puluhan membutuhkan waktu 5 detik. Maka untuk menjumlahkan 10 bilangan puluhan membutuhkan waktu 75 detik atau 1 menit 15 detik. Waktu tersebut terbilang singkat, tetapi bagaimana jika menyelesaikan permasalahan penjumlahan 15 bilangan dalam barisan ataupun 100 bilangan dalam barisan? Maka kita bisa melakukan penjumlahan dengan konsep barisan menggunakan peran program komputer untuk mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Contoh permasalahannya yaitu terdapat 60 suku dalam barisan aritmatika, yang mana suku pertama adalah 9 dan suku terakhir adalah 27. Kita diminta untuk menentukan UN dan S20-nya. Diketahui N sama dengan 60, A sama dengan 9, U60 sama dengan 27, sehingga UN yang rumusnya yaitu A plus N min 1B. Untuk UN sendiri, untuk UN 60 sama dengan A plus 59B, kemudian 27 sama dengan 9 plus 59B, 27 min 9 sama dengan 59B. Ini sama dengan 18 per 59, sehingga bedanya yaitu 18 per 59. Untuk selanjutnya mencari UN dengan rumus A plus N min 1 kali B. 9 plus N min 1 dikali 18 per 59 sama dengan 9 per 18 per 59, N dikurangi 18 per 59 sama dengan 531 per 59 min 18 per 59 ditambah 18 per 59 N. Hasilnya ya UN yang hasilnya 513 per 18 N per 59. Untuk S20-nya ya dengan menggunakan rumus N per 2 dalam kurung 2 kali A ditambah N min 1 dikali B. 20 per 2 dalam kurung 2 kali 9 plus 20 min 1 dikali 18 per 59. Sama dengan 10
dalam kurung 18 ditambah 324 per 59 yang hasilnya 238. Untuk masalah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua yaitu permasalahan deret. Ilmu komputer mencakup beragam topik yang berkaitan dengan komputer. Ilmu komputer mempelajari apa yang bisa dilakukan oleh beberapa program dan apa yang tidak. Bagaimana program itu harus mengevaluasi suatu hasil, bagaimana program harus menyimpan dan mengambil bit tertentu dari suatu informasi, dan bagaimana program dan pengguna berkomunikasi. Seperti pada deret. Deret merupakan total atau jumlah semua suku dari suku suatu barisan bilangan. Dengan menggunakan konsep deret dalam program komputer, kita dapat menyelesaikan permasalahan yang mudah maupun kompleks. Contoh permasalahan, seutas tali dipotong menjadi 6 dan membentuk barisan geometrik. Kita misalkan potongan itu adalah A, AR, AR kuadrat, AR pangkat 3, AR pangkat 4, dan AR pangkat 5. Sisi terpendek adalah A yang sama dengan 3 dan sehingga dapat kita peroleh. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu nilai dari suku ke-6. UN sama dengan AR pangkat 5. 96 sama dengan 3 dikali R pangkat 5. 32 sama dengan R pangkat 5. R menjadi 2. Lalu kita cari jumlah semua sukunya. SN sama dengan SN sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. S6 sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1 sama dengan 3 dikali 26-1 per 2-1 sama dengan 3 dikali 64 dikurang 1 per 1 sama dengan 3 dikali 63 sama dengan 189. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan relasi bilangan. Pada bilangan Fibonacci ini, merupakan salah satu implementasian dari relasi bilangan. Bilangan Fibonacci ini sendiri memiliki arti yang yaitu barisan yang didefinisikan secara rekursif atau berulang dengan cara menambah dua bilangan yang bilangan berikutnya. Dengan ilmu komputer, bilangan Fibonacci banyak digunakan dalam perhitungan. Fibonacci ini menyediakan model untuk merancang algoritma pemrograman rekursif dalam pemrograman komputer, di mana waktu untuk setiap unitas adalah waktu dalam unitas itu sendiri, serta waktu untuk pemrograman rekursif. Contohnya, Fibonacci dipakai dan digunakan dalam bahasa dan sering muncul dalam berbagai masalah kombinatorial seperti algoritma mendefinisikan jadi dua integer A dan B. Contoh kasus penggunaan bilangan Fibonacci yaitu pada abad 13 yaitu tahun 1101 Leonardo di Pisa, Italia menuliskan permasalahan berikutnya Fibonacci abadi dalam menghitung pasangan kelinci pada tertentu jika diberikan kondisi seperti ini. Pasangan kelinci muda dengan betina itu suatu pulau. Awalnya, yang pertama ada sepasang kelinci. Pasangan kelinci itu baru beranak, sedangkan pasangan muda. Pasangan yang sudah beranak ini menghasilkan pasangan muda lagi tiap bulan. Sedangkan pasangan muda dilahirkan beranak setelah 2 bulan. Setelah itu, anak bulan. Perilaku pasangan kelinci yang baru ini sama seperti pasangan kelinci sebelumnya. Nah, bagaimana cara menghitung jumlah pasangan kelinci tersebut? Sebenarnya akan dijelaskan pada teman saya yaitu Jessica. Analisis lebih lanjutnya.
Kalau aku nge-lag, bilang ya, Rek ya. Selanjutnya, hah? Kayaknya nggak usah induksi matematika deh, Rek. Cuman barisan deret sama relasi berulang. Kata Di siapa? MMP coba. Di MMP soalnya Kata siapa? di MMP. MP. Saya tak bacain ya. Membuat laporan hasil kerja kelompok untuk menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan pada bilangan dalam barisan deret relasi berulang dan menggunakannya untuk memecahkan masalah dalam ilmu komputer. Coba Siapa yang ngerjain induksi matematika? Yang di grup matematika itu Mas ketuanya itu bilang ada induksi matematika gitu. Oh, ada, Vin. Kalau dikirimin tugasnya kelompok lain, soalnya pakai induksi? Enggak pakai induksi. Cuman barisan deret sama relasi berulang. Di MMP gimana? Di MMP ada soalnya kan? Coba buka. Kalau kamu yang yakin kelihatan, tapi karena yang ngomong sama peserta lainnya Kelihatan seharusnya. oh, kelihatan. Tapi nggak ada nama lain nggak sih? Ada, Rek. Masa? Kayaknya kalau kita lihat rekodnya dosen-dosen nggak ada. Relasi berulang. induksi Kelihatan matematika. nggak sih? Kelihatan. Oh, kan, ya udah. Induksi matematika. Nggak pakai induksi. Terus kita buat apa? Buat induksi ini? Aduh. Kok capek-capek membuat induksi, padahal induksi panjang. Apa induksi belum dijelasin ya? Bentar. Udah ada. Tapi satu apa? Satu bab sama relasi berulang. Iya. Nggak apa-apa, dijelasin aja, tah? Iya, menurutku nggak apa sih. Iya, dapat nilai. Iya. Bonus. Mana tadi iniku menghilang. Nah, tadi sampai mana ya? Analisis. Ini ya. Aku ya. Uh-uh. Analisis dalam menyelesaikan kasus di atas bisa menggunakan bahasa Python dengan pengimplementasian dari fungsi atau def. Fungsi tersebut akan terus dijalankan oleh program secara berulang atau rekursif terus-menerus dengan menjumlahkan dua suku terakhir dari barisan atau menjumlahkan pasangan kelinci pada 2 bulan terakhir, hingga keadaan berhenti pada jumlah deret atau jumlah bulan yang diinginkan oleh pengguna. Misalkan, jika pengguna menginputkan jumlah kelinci di bulan ke-9, maka bilangan Fibonacci yang dimulai dari 0 dan dilanjutkan 1 akan muncul hingga bilangan ke-10, yaitu 34 pasang kelinci di bulan ke-9. Kenapa di bilangan ke-10? Karena kan kita tahu ya kalau di Python itu dimulainya dari 0 kan, bukan dari 1. Nah, ini udah yang dicoba kodenya, yang dicoba di VS Code-nya, def Fibonacci, terus if n sama dengan 0 or n sama dengan 1, return n, LC di return penjumlahan dari dua bilangan terakhirnya. Minta inputan user untuk memasukkan batas bulan keberapa kelinci itu beranak. Terus pakai int, minta inputan, di print, terus for in range, seperti itu. Nah, solusinya, secara matematik, pasangan kelinci ini dapat dituliskan seperti ini. Jadi di bulan pertama itu kan ada satu pasangan muda. Nah, di soal tadi kan pasangan muda ini baru bisa beranak di bulan kedua. Jadi bulan pertama ini masih satu pasang kelinci, bulan kedua juga tetap satu pasang kelinci. Nah, di bulan ketiga ini, pasangan yang di bulan pertama ini baru beranak. Jadi ada satu pasangan muda dan satu pasangan beranak. Setelah kalau udah pertama beranak ini, beranak lagi tuh 1 bulan gitu. Jadi
ada 2 pasangan muda, di bulan keempat ada 2 pasangan muda, 1 pasangan beranak, jadi 3 pasangan kelinci, dan bulan kelima ada 3 pasangan muda, ditambah 2 pasangan beranak, jadi 5 pasangan kelinci, dan seterusnya hingga bulan tertentu. Nah, secara barisan itu dapat dituliskan seperti ini, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Di mana suku pertama dan suku kedua bernilai 1, sedangkan suku ketiga dan seterusnya merupakan hasil penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan kondisi sepasang kelinci pada kasus di atas dapat membentuk suatu bilangan Fibonacci, yaitu merupakan relasi berulang dengan terus menjumlahkan 2 angka terakhir dari barisan. Sehingga total pasangan kelinci di pulau tersebut pada bulan ke-n merupakan bilangan dari deret Fibonacci ke-n. Dengan mengetahui model matematika ini, kita tidak perlu menghitung secara manual, tapi bisa menggunakan program komputer seperti di atas yang mampu memberikan jawaban secara cepat dan akurat. Bentar, aku mau tanya ya, Rek, ya. Ini di luar ya. Menurut kalian, yang analisnya apa yang ini dulu gak sih dianalisis? Maksudnya, harusnya matematikanya dulu gak sih? Paham nggak? Nggak apa-apa sih kalau komputernya dulu. Bukannya ini dulu ya, kalau emang orang pengen paham soalnya kayaknya secara matematik itu dulu, baru kodenya ya gak sih? Tapi aku dari atas itu, baru komputernya dulu, baru itunya. Paham. Oh iya, ya udah. Kamu juga program komputernya dulu kan? Iya, programnya dulu baru contoh. Contoh nggak nyambung, sendah. Lanjut deh. Mau share screen sendiri apa gimana ini kelompoknya? Ada, lanjut. Ya, wis. Selanjutnya, permasalahan induksi matematika. Dalam ilmu komputer, orang berusaha untuk membuat program yang benar. Program yang benar berarti akan menghasilkan keluaran yang benar yang sesuai dengan data masukan yang diberikan. Dan program akan menampilkan pesan kesalahan apabila pemakai memasukkan data yang tipenya tidak sesuai. Salah satu bentuk yang banyak digunakan dalam program adalah bentuk loop. Induksi matematika adalah metode pembuktian untuk membuktikan proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat atau integer. Induksi matematika digunakan untuk mengurangi langkah-langkah pembuktian semua bilangan bulat atau integer yang termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran. Jika tidak menggunakan induksi matematika, pastinya kita akan membuktikan semua bilangan bulat dengan mencobanya satu persatu. Tentunya hal tersebut menjadi tidak efisien. Nah, di bawah ini adalah salah satu contoh kasus penggunaan dari looping yang digunakan sebagai aplikasi induksi matematika untuk membuktikan kebenaran dari program komputer. Yang pertama yaitu function eksponen. Function eksponen ini digunakan untuk menghitung nilai dari A pangkat M dengan A dan N adalah bilangan integer. Lalu selanjutnya algoritmanya adalah R boleh lebih dari 1 dan K dimulai dari M dengan K dan R adalah bilangan integer. Lalu selanjutnya adalah while K lebih dari 0 dengan R kali A dimasukkan ke dalam R dan K min 1 disimpan dalam K. Lalu selanjutnya ada N dan return R. R di sini digunakan untuk menghitung A pangkat M dengan loop invariannya yaitu R kali A pangkat K min A pangkat M. Selanjutnya adalah membuktikan algoritma di atas benar dengan menggunakan induksi matematika, yaitu di akhir algoritma fungsi akan mengembalikan nilai A pangkat M. Misal Rn dan Kn adalah nilai berturut-turut dari R dan K setelah melewati kalang atau loop while sebanyak N kali dengan N lebih besar sama dengan dari 0. Misalkan Pn adalah proposisi Rn dikali A pangkat Kn sama dengan A pangkat M. Dengan N lebih besar sama dengan 0. Akan ditunjukkan bahwa Pn benar dengan induksi matematika. Langkah pertama yaitu menggunakan langkah dasar. Pada langkah dasar dilakukan substitusi untuk misalnya N sama dengan 0, maka R0 adalah 1, K0 adalah M. Maka P0 benar sebab tadi disubstitusikan R0 dikali A pangkat K0 sama dengan A pangkat M. R0 menjadi 1 dikali A pangkat M sama dengan 1 dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M. Lalu langkah yang kedua itu langkah induksi. Pada langkah induksi pertama asumsikan bahwa Pn benar untuk N lebih besar sama dengan 0. Yaitu setelah melewati kalang loop while selama N kali, yaitu Rn dikali A pangkat Kn.
sama dengan A pangkat M. Setelah itu tunjukkan bahwa P N plus 1 yaitu benar. P N plus 1 benar itu atas. P N plus 1 benar yaitu untuk satu tambahan iterasi pada kalang while. Maka R N plus 1 dikali A pangkat K N plus 1 sama dengan A pangkat M. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut. Bawah. Setelah satu tambahan melewati kalang loop while, yaitu Pn plus 1, Rn plus 1 sama dengan Rn kali A, dan Kn plus 1 sama dengan Kn min 1. Maka di sini tinggal diganti, yaitu Rn plus 1 dikali A pangkat Kn plus 1 sama dengan Rn dikali A pangkat Kn min 1. Sama dengan Rn dikali A pangkat min 1. A pangkat min 1 ini dari A pangkat Kn min 1. Jadi yang min 1-nya itu dipisah menjadi pemangkatan sendiri, yaitu A pangkat min 1. Lalu selanjutnya A pangkat min 1 dikali A pangkat Kn. Sama dengan Rn dikali A pangkat Kn sama dengan AM. Jadi di sini Rn plus 1 A pangkat Kn plus 1 sama dengan AM. Terbukti bahwa Pn plus 1 yaitu benar. Karena langkah dasar dan langkah induksi benar, maka Pn adalah benar untuk setiap N lebih besar sama dengan 0. Jadi algoritma tersebut terbukti benar. Udah selesai ya? Ya wes. Stop share ini. Membahas iki nih sing kate dilebaran proposal ono tambahan ternyata Kak. Serek kalian rek sing share rek. Aku kok rada bingung dengan lebiku. Gantian. Share apa? Ya yang tadi nggak apa-apa. Ada yang mau ditambahin apa gimana? Dari aku cukup. Banyak kenapa ya yang relasi berulang ya? Enggak apa sih. Cuma kan nanti butuh dirangkum buat apa? Buat Ya. apa sih? Ntar yang dimasukin ke poster itu kan cuma rangkuman definisinya. Rangkuman aja. Di poster dijelasin permasalahannya apa, terus pakai penyelesaiannya gitu. Iya deh gitu ya. Apa Apa aja tadi biar yang gitu. dimasukin? Pakai Masa pengertian. Apa? pakai rumus gitu? Sama tah? Nanti dikira nyontek. Iya makanya itu. Tapi di itu kita bukan itu, nggak ada apa ya pengertian kayak gitu, nggak ada. Di proposal lagi. Itunya kita nggak ada pengertian. Gimana Vin yang ngedesain ini yang tahu sebenarnya? Aku setuju yang kamu bilang tadi sih, Nat, yang apa kayak hubungannya sama komputer kah? Tadi kamu bilang Iya, habis itu hubungan sama komputer. Itu sama apa? Sama apa dah? Penyelesaiannya tah? Gitu teh. Ada saran lain mungkin dari Lani? Aku setuju itu sih. Aku setuju. Nggak pakai rumus gitu, langsung ini aja pengertian dikit, pengertian per ini apa ya, per bagian dikit-dikit gitu, terus langsung ke permasalahan dari komputernya gitu aja tak?
Iya, boleh sih. Nggak Itu tapi pakai. katanya di laporan yang lain nggak ada pengertiannya. Iya, tapi kalau langsung cocok ke permasalahan agak gimana? Yuk, ada yang punya saran? Atau punya Iya sih. contoh ini, punya kelompok lain, Tadi nggak apa-apa. tadi Nggak, yang Vina contoh kelompok lain ada pengertian, Vin? Enggak. Soal doang, soal jawaban. Anu deng, atasnya kayak malah matematika diskritnya yang dijelasin. Kayak kataku yang bener yang di itu Nabita sih. Oh, itu paling bagus menurutku, kayak poster-poster banget gitu. Lucu gue YouTube. Nggak apa. Iya itu deh, nggak apa-apa. iya nggak apa itu aja. Udah ada Vin desainnya. Ada, bentar ya guys. Deadline besok jam berapa? Jam 12 ya? Pasti aku Siang. belum, Re. Mas aku juga belum. Aman. Oke, cut ngomongin Basda. Iya. Ini siapa yang mau cut banyak bool? Nggak apa, wis. Masukin semua. Kan namanya diskusi. Review dari kelompok lain. Iya. Jadinya apa yang dimasukin? Yuk, yang punya saran? Itu ya yang Nabita tadi permasalahannya komputer sama penyelesaian. Oh ya. Videonya mau diupload di YouTube aja apa Drive aja? Boleh Drive nggak sih? YouTube nggak sih? Disuruhnya di YouTube. Ada. Bentar. Kayaknya lebih lama ngupload di Drive nggak sih? Tapi kalau Drive juga bukanya kadang kalau besar itu Iya, nggak mau. kadang nggak Lama ya. bisa gitu. Agak susah. YouTube deh, biar jadi YouTuber kita. Baik. Oh ini jika saya terlalu besar boleh diunggah di Drive atau YouTube. Kemudian menggunakan linknya saja. Otomatis kelompok 1. Kita kelompok berapa ya? 3. Jadinya apa dah persoalan? Persoalannya dah. Persoalannya. Panjang ya aku. Dirangkum wes yang nggak panjang-panjang. Kita kirim di sini lah nggak apa-apa. Sorry.
Penyelesaiannya ini pakai penyelesaian cara komputer apa penyelesaian soal itu? Penyelesaian cara komputer tapi pakai soal itu gimana ya? Kan punya aku ada 2 versi dong. Rian keluar. Bentar. Wifi yang itu kan. Ini kan ada 2 versi kan. Bagaimana lanjutin Jas? Iya, jadinya pakai penyelesaian matematikanya apa penyelesaian? Disambungin dah pokok 2 itu. Nggak bisa, ini terlalu panjang. Ih. Aku bingung juga. Panjangan contoh gue. Terlalu panjang tapi iya. Nah, coba ada yang punya bagian dirangkum sedikit biar kayak jadi poster gitu. Terus dikirim dari grup apa gimana? Tandain aja. Jangan deh. Nanti ngerusak. Ini kan udah dikirim.
Intan katanya laptopnya drop. Gimana, Vin? Jadinya, Vin? Bisa ngedesainnya? Gimana? Desainnya udah gimana? Bisa? Nggak, kecil lah suaraku. Nggak jelas. Minum nggak apa-apa dah. Aku off Apa, cam dulu ya. silahkan. Makan putih. Aku dari tadi minum loh. Siapa? Vina dari tadi minum. Gak apa-apa, Rek. Terus habis diskusi bebas malam ini. Makan bersama. Oh, baik, sahur bersama. Punya aku, Vin. Kan ada tadi tuh yang bulan 1, ini tambah ini sama dengan ini. Jadiin tabel aja, tah? Tak jadiin tabel lah ya? Hah? Ntar aku share screen. Boh, kok WA? Ini loh. Ini kan jawabannya sih. Udah muncul kan? Udah. Tak jadiin tabel lah. Iya, wis. Iya, wes, nggak apa. Oke. Punya aku soalnya kelinci-kelinci. Apa kaitannya sama komputer? Ya, contoh programnya itu tentang kelinci gitu kan. Punya aku malah yang hitung sama aja. Gimana terus? Ada mau dikasih kayak komputer-komputernya gitu, Pak? Masa mau diganti kelinci jadi komputer? Apa biar apa, udah usah dah. Kan nanti baca artikelnya kan ada komputernya. Itu kan sebenarnya ke program ya nggak sih? Oh. Terus contoh programnya itu tentang kelinci. Tuh. Iya, jadi soalnya gak ada hubungannya sama komputer. Tapi cara menyelesaikannya itu baru pakai komputer. Iya Tuh. gitu. Itu yang mengumpulkan perwakilan apa gimana? Perwakilan. Yuk, siapa yang mau mengumpulkan? Besok pagi dah tak kirim ini linknya. Habis sahur. Jadiin satu dulu di grup.
kenapa nggak yang upload YouTube sekalian yang ngirim? Upload YouTube apa mau drive aja? Terserah sih. Saya YouTube tak aja, lancar. YouTube nanti tak privat sih. Apa wis? Fajar gimana, Rek? Nanti deh kalau ditanyain. Tapi namanya tercantum kok. Bilang izin aja wes. Soalnya kan di daerahnya juga katanya satu kota nggak bisa sinyalnya. Dia UTW. Cuma ikut laporan gitu wes. Udah tarik apa mau ada ditambahin lagi? Yang Lenas bilang kan ada kodenya ya. Itu Gimana suara? Suaramu agak itu hilang-hilang. kode dari relasi yang di detox itu lebih baik dimasukkan ke poster atau tidak kodenya? Apa aku Suaramu masih hilang-hilang, Tan. Pakai headset coba. Kayaknya kalau dimasukin ke poster kodenya nggak cukup ntar posternya.
buat pengumpulan tugas ini bentuknya apa ya? Di MMP nggak dikasih tahu soalnya. PDF tah? Nggak tahu. Nggak Biasanya tahu PDF bisa. kan? Ada Nah, kok di tugas. MMP, kayaknya PDF. Semuanya. Sih. Jadikan satu gitu tah? Bukan, ini kok 3 gini. Dijadiin zip katanya. Bagaimana dia juga tidak bilang. Ininya apa ya? Pengumpulan dulu. Laporan dipulangkan dalam PDF. Laporannya aja tapi. Ini poster berarti ini. Nggak ada. Mengumpulkan satu saja. PDF. Oh, itu yang katanya ada induksi matematikanya. Apa? Yang Yang mana? share masnya. Itu tak forward ke grup. Ya bentar. Itu kan dari grup Matis yang share masnya. Aku kok tidak bisa kembali ke Zoom. Oke. Tapi di MMP mintanya PDF. Kok bingung? Ini minta esik. Gini loh, maksudnya paling video itu gini nih. Laporannya itu PDF, terus posternya ini poster nggak tahu ya apa ya. Terus linknya itu TXT. Nah, 3 ini baru dijadiin zip gitu ya sih? Iya, tapi bentar. Di link pengumpulan MMP ini mintanya Hah? PDF. Yang dikumpulin. Iya, mintanya laporan dikumpulkan dalam bentuk PDF. Laporan sih. Laporan kan? Kirain kamu buka ADD itunya. Apa? ADD. Tadi. Ini loh kan kalau kita mau kirim apa dah? Oh, Yang biru tuh exhibition. di bawah. Nah, itu kamu pencet coba. Itu Bentar. apa disuruhnya? PDF toh? Filenya, iya dah. Iya. Gak tahu dah. Maksimum size 25. Maximum number of file 4. Kok pakai? Sampai apa? Oh, enggak, itu di aku all file types. Oh, enggak. Bentar. Adalah pengumpulan tugas. Berarti satu PDF, yang lainnya terserah apa mau pakai zip aja. Bagaimana? Tapi mintanya di atas 2. Kan bingung saya. File, oh ya, file type. File type. Ini laporannya udah tah? Ada yang mau ditambahin lagi? Belum. Punya aku ada baru. Tak kasih rumus. Oke lah. Gak apa kan? Udah usah dibaca ya? Tadi Nggak bacanya. apa-apa, nggak usah. Itu yang di grup matkul kelas B katanya Alvania. Bentar. Filenya gak jadi di zip, tapi 3 file sendiri-sendiri. Nanti. Kok B? Itu kan aku nyampur. Jadi mas. Nanti. Oh, matkul B. Iya, matkul B. Iya, sih aku kan jangan nyampur. Aku kau no, Yan. Oh no, kamu nggak nge-scroll paling. Oh, oke, kesimpulannya filenya jadi zip, tapi 3 file sendiri.
Baik. Aku baca tapi tidak kulihat. Format poster dan laporan PDF, link video dalam bentuk doc atau PDF. Nggak boleh ini aja, notes aja. Poster sama laporan jadiin satu apa sendiri-sendiri? Oh, 3 file saya sendiri berarti. Oke, baiklah. Itu dia besok. Yang ngumpulin, Rek, perwakilan. Nabita wes sebagai ketua. Pigi. Terus apa lagi nih? Udah tak kayak udah semua, nggak ada tambahan lagi. Mau ditunjukin bentar kali desainnya secet boleh. gitu kan? Gak usah masukin. Nggak apa-apa. Biar ada bukti sedikit itu. Aku tak. Oh, share screen desainnya. Aku ya guys, sebenarnya udah bikin di Hilang.
Iya, Le, gak bisa dibuka aplikasinya anjir. Kayaknya lupa nggak? Ya itu deh. Terus mau bikin Kenapa ya? ulang dah. Pakai Figma apa itu? Nggak Web bisa apa? dibuka aplikasi. Figma desktop berarti. Jadi aku barusan bikin, tapi di Canva, guys. Nggak apa-apa, wis. Pokok kan bikin poster. Mari kita share screen. Macam-macam sih, ada yang ya gimana ini? Ini tuh yang ada yang backgroundnya kayak ala-ala gini ya, MTK gitu. Terus ini biasa sih kotak-kotak. Ya coba ke atas, Pin. Nah, ya. Terus atas lagi. Ada desain lagi nggak atasnya ini? Gak Atasnya. ada, sama aja. Oh, sama aja. Enggak, ding, beda. Ya sama, ding. Ini gitu-gitunya. Oh. Ini kan nggak jadi ya kan? Ya. Tapi ini bagus, tapi nanti kelihatannya kebak banget kan. Penuh gitu kan? Bener. Lucuan gini sih, simpel kayak Iya. kata-kata. Belum sih, nanti ada aku habis nyari referensi. Tapi ini susah, gak bisa kalau di Canva, guys. Lucu sih. Lucu tapi. Mau kotak-kotak ini juga bagus. Ini tulisan. Ini banyak tulisan gitu. Mirip gini dah ya. Iya, dah itu bagus ini. Itu yang tadi. Ini ya lucu. Bagus. Berarti ada berapa poin? Kalau dari itu ya 4 sih. Kalau dari perbagiannya 4 poinan. Mau dipakai ininya terserah, wes. Apa? Di posternya apa ya yang dimasukin? Permasalahannya aja apa gimana? Yang tadi sih permasalahan gitu sih. Tapi kok Di bingung sini, ini? ditulis di mana? Karta bikin kayak gini deh ya. Ya ada. Oke. Oke, sudah. Yang lain ada yang mau ditambahkan?
sebelum kita akhiri karena mengkonvertnya lama. Jadi ini diskusinya yang poster cuma kayak gini. Ntar yang sisanya dikerjain Vina gitu. Iya, yang sisanya dikerjain Vina. Nggak apa-apa, wis. Apa Vina mau live membuat poster juga tidak apa-apa. Katanya convertnya lama. Iya, wis, Jangan nggak deh. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut part 2. Berdua mengerjakan wasda. Tak kerjain aja. Ini bisa sih kalau di Canva. Bagus, Kak. Jangan dimasukin semua, wis, nanti ya poin-poinnya aja, wis. Di mana niatnya yang mau dimasukin? Kirim ke grup tah? Iya, wis. Iya, Kirim ke grup. Enggak ditaruh di, jangan deh, dikirim di grup aja. Apa mau bikin link grup baru? Nah, gimana? Mau bikin link lagi baru? Link Link Gdocs lah. Oh, link Gdocs lah. Nah, Boleh, dah boleh. Saha yang mau bikin. Silahkan, Miss.
itu linknya. Bisa nggak? Tabelnya kalau taruh situ jadi gede-gede, Vin. Maaf ya. Iya, kalau tabel masuk gitu jadi besar emang. Nggak tahu kenapa Susah. dah. Harus dikecilin sendiri di Word.
Daripada nanti videonya kosong. Ada yang diliatin udah. Ya, enggak apa. Kak, coba lihat ini bentar. Nah, soalnya tadi itu ya, yang kelinci-kelinci. Terus jawabannya kayak gini kan, paham nggak? Nggak paham ya? Oh, gini, atasnya dikasih soal penyelesaian permasalahan soal apa dari kelinci ya? Anak kelinci Itu. gitu ya. Ya itu udah intinya soalnya itu. Terus jawabannya ini. Iya, Paham nggak? bisa. Paham kamu? Heeh, bisa sih. Ini paham. Tidak. Nggak pernah lihat promosinya. Intinya tuh kan suku apa suku itu ya didapat dari hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Intinya itu kan. Iya. FN min 1 plus tuh. Gini aja apa ditambahin pengertian Kak. FN ini adalah gitu. Apa gitu? Menurut kamu? Lihat di poster ya sih kalau misal dia cukup ya nggak apa-apa. Nggak cukup ya, Fit? Nggak cukup ya. Nggak usah, saya kataku gitu aja. Usah, gitu Iya. aja langsung rumus aja. Iya deh. Intinya kan ini sih hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya.
Kok punya kalian nggak ada anunya, Rek? Permasalahan sama solusinya? Belum, tah? Kayaknya kalau sama Deh. solusinya itu nggak cukup. Iya, induksi matematika ya? Iya. Kalau punya aku saya ini cuma langsung aja sih. Permasalahannya Mana? ini enggak ini. Permasalahannya langsung jadi satu. Kayak penjumlahan barisan itu bisa diselesaikan bisa diselesaikan pakai program komputer gitu. Jadi nggak panjang-panjang, nggak pakai kali jadinya. Yang barisan, tak punyamu? Oh iya, barisan. Namanya kok jadi tupai anonim ya? Siapa nih? Platypus. Ini siapa nih? Serigala. Ya, apa dah? Nanti isinya videonya diam-diam terus gimana? Iya, wes udah semua udah dimasukin dah. Belum nggak? Punya aku belum selesai. Coba punya aku Udah, dah. Fed nih. Induksi sudah. Belum punya aku, Rek. Stop recording dulu ya, mau nge-convert. Nanti tak record lagi. Ya, lanjut part 2.